Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini saya akan menjelaskan alur tahapan dalam pemanfaatan katalog elektronik versi 6 untuk pembuatan paket pesanan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan ketentuan umum e-purchasing katalog, di mana dari pihak PPK nilai e-purchasing katalog paling sedikit di atas 200 juta dan paling sedikit di atas 1 miliar khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Sedangkan untuk pejabat pengadaan, nilai e-purchasing katalog paling banyak 200 juta dan paling banyak 1 miliar khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Baik, pertama-tama kita dapat masuk ke halaman akses, yaitu katalog inapruk.id. Kemudian Bapak Ibu bisa klik tombol masuk. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memasukkan alamat email yang sudah terdaftar. Kemudian Bapak Ibu bisa centang di sini, kemudian klik tombol masuk atau daftar. Selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan untuk memasukkan akun dengan username atau email terdaftar. Nah, selanjutnya bisa klik tombol masuk. Kemudian diarahkan untuk memasukkan kode verifikasi. Setelah itu kemudian klik tombol verifikasi. Jadi ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke akun pejabat pengadaan. Nah, untuk memulai pemilihan produk, Bapak Ibu bisa langsung mengetik nama produk yang akan dibeli di bagian ini, atau misalkan Bapak Ibu bisa klik menu kategori. Nah, di menu kategori sendiri nanti terdapat ada 3 macam kategori, yaitu barang, digital, dan jasa. Misalkan di sini di bagian barang kita akan membeli obat. Nanti kita bisa arahkan ke kategori obat bahan alam, vaksin. Nah, kemudian nanti kita akan ditunjukkan dengan 3 level kategori. Ini adalah level pertama, level kedua, dan level ketiga. Selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa juga dipermudah untuk menentukan produk yang akan dibeli itu dengan menggunakan menu filter di sini, di mana menu filter itu terbagi menjadi beberapa macam. Misalkan di sini ada filter berdasarkan jenis produk. Jadi ada pilihan jenis produk itu meliputi barang, jasa, produk digital. Kemudian nanti ada filter berdasarkan TKDN plus BMP atau filter berdasarkan label produk, di mana terdiri dari PDN, impor, verified, inovasi. Kemudian bisa memfilter berdasarkan harga tertinggi, harga terendah. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengurutkan produk itu berdasarkan di sini misalkan memilih yang paling sesuai, atau misalkan harga tertinggi, harga terendah, produk terbaru, atau misalkan TKDN plus BMP tertinggi. Nah, misalkan di sini kita memilih salah satu produk. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman detail produk, di mana di sini nanti kita akan diberikan informasi terkait dengan harga produk, kemudian harga PPN, kemudian terdapat pilihan layanan tambahan. Jadi misalkan memang diperlukan, ini bisa dicentang. Kemudian di bagian informasi terkait dengan pengiriman, Bapak Ibu akan diberikan informasi terkait dari mana barang itu dikirim. Kemudian kalau misalkan kita geser kursor ke bawah, nanti kita juga diberikan informasi terkait dengan detail produk. Jadi nanti di sini kita bisa mengecek kembali apakah detail produk itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari instansi yang bersangkutan. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk menentukan jumlah produk yang akan dibeli. Nah, selanjutnya nanti bisa langsung klik tambah keranjang atau klik tombol beli langsung.
Nah, setelah kita klik tombol beli langsung, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman checkout. Di sini terdapat informasi terkait dengan produknya. Kemudian nanti di bawahnya akan terdapat informasi terkait dengan dokumen persiapan e-purchasing. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan persiapan e-purchasing, nanti Bapak Ibu bisa centang terlebih dahulu di sini, kemudian bisa klik di bagian persiapan e-purchasing. Nah, selanjutnya nanti akan muncul halaman terkait dengan tahapan persiapan e-purchasing yang meliputi pertama memilih produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh BPK. Kemudian yang kedua, memilih produk dengan prioritas penggunaan produk dalam negeri. Ketiga, memilih produk dengan prioritas dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil atau koperasi. Dan yang keempat, memilih produk dengan harga terbaik menurut referensi harga yang telah dikumpulkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lanjut unggah dokumen. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu diarahkan untuk menentukan jenis pengirimannya. Nah, jenis pengiriman itu terbagi menjadi dua, ada langsung ke satu lokasi atau langsung ke banyak lokasi. Misalkan Bapak Ibu memilih langsung ke satu lokasi, berarti nanti produk yang dipesan tersebut akan dikirim pada satu lokasi saja. Kalau misalkan Bapak Ibu memilih langsung ke banyak lokasi, berarti nanti produk akan dikirim ke beberapa lokasi sesuai dengan alamat yang telah ditentukan. Nah, lanjut di bagian alamat pengiriman, karena misalkan tadi di jenis pengiriman kita memilihnya langsung ke banyak lokasi, maka di alamat pengiriman itu perlu atur pengiriman. Nah, setelah klik atur pengiriman, nanti akan muncul halaman atur pengiriman langsung ke banyak lokasi. Bapak Ibu bisa klik tambah lokasi pengiriman. Nah, kemudian akan muncul halaman pilih alamat pengiriman. Nanti Bapak Ibu bisa menentukan alamat pengiriman. Selanjutnya, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa klik pilih alamat. Nah, kemudian setelah itu di bagian atur produk, nah Bapak Ibu akan diminta untuk mengatur jumlah produk yang akan dikirim pada alamat yang bersangkutan. Misalkan di alamat ini jumlah produk yang akan dikirim misalkan 7. Nah, setelah diatur jumlahnya, kemudian Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman apakah pengaturan pengiriman sudah sesuai. Direview terlebih dahulu apakah sudah benar alamat pengirimannya, kemudian ringkasan produk dan ongkos kirimnya, kemudian jumlah produk yang akan dikirim ke alamat tersebut. Kalau memang sudah sesuai, nanti Bapak Ibu bisa klik tombol ya sudah sesuai. Nah, selanjutnya untuk menambahkan lokasi pengiriman, Bapak Ibu bisa klik tambah lokasi pengiriman di sini. Nanti Bapak Ibu bisa memilih alamat pengiriman yang sesuai. Caranya seperti sama seperti pemilihan alamat yang pertama. Kalau memang sudah ditentukan, nanti Bapak Ibu bisa klik pilih alamat di sini. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu sudah menentukan 3 alamat pengiriman. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Nah, setelah itu akan muncul halaman tentukan waktu permintaan tiba. Nah, di sini Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan tanggal permintaan produk itu tiba. Jadi misalkan dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 31 Oktober. Jadi perkiraan waktu itu selesai barang itu selesai dikirim yaitu antara tanggal 17 sampai tanggal 31 ini. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan untuk dapat mengisi catatan di sini. Jadi ini sesuai dengan request. Misalkan pesanan mohon tiba sebelum pukul 16. Maksudnya di sini diharapkan bahwa pesanan itu dikirim oleh pihak penyedia itu
di jam-jam kerja, bukan di jam luar kerja. Jadi sehingga nanti ketika produk itu sudah tiba bisa langsung dikonfirmasi status pesanannya. Nah, selanjutnya nanti bisa klik tombol simpan. Nah, setelah menentukan jenis pengirimannya, kemudian alamat pengirimannya, permintaan tiba, kemudian Bapak Ibu diarahkan untuk menentukan termin pembayaran. Nah, termin pembayaran di sini dibagi menjadi dua macam, ada yang sekaligus dan yang bertahap. Ini misalkan kita pilih yang bertahap. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk atur termin pembayaran. Nah, di halaman atur termin pembayaran terdapat dua macam termin, yaitu 2 tahap pembayaran dan 3 tahap pembayaran. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman tentukan termin pembayaran untuk setiap pengiriman. Jadi di sini Bapak Ibu diminta untuk mengatur termin pada masing-masing alamat pengiriman. Misalkan di alamat pengiriman pertama diatur dengan termin 1, di alamat kedua diatur dengan termin 1 dan alamat ketiga diatur dengan termin 2. Jadi ini nanti untuk atur termin menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Apakah nanti pembayaran akan dibuat lebih besar di termin pertama atau sebaliknya akan dibuat lebih besar di termin kedua. Nah, selanjutnya kalau sudah diatur, Bapak Ibu bisa klik tombol atur. Nah, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman review terlebih dahulu. Di sini terdapat informasi terkait dengan jumlah termin yang sudah dipilih. Kemudian nanti biaya total pembayaran dari masing-masing termin juga dijelaskan. Misalkan termin 1 berapa, termin 2 totalnya berapa. Nah, kemudian bisa klik selanjutnya. Kemudian di bagian rencana umum pengadaan, Bapak Ibu juga bisa klik pilih RUP di sini. Kemudian Bapak Ibu diharapkan untuk menentukan kode RUP yang sesuai. Nah, setelah ditentukan kode RUP-nya, kemudian bisa pilih RUP. Setelah itu, Bapak Ibu juga diarahkan di bagian pejabat membuat komitmen di sini. Bapak Ibu bisa klik pilih PPK. Nah, Bapak Ibu memang diwajibkan untuk memilih PPK karena di sini pihak yang membuat paket pesanan adalah dari pejabat pengadaan. Jadi nanti PPK akan melakukan tahapan persetujuan pesanan, kemudian penandatanganan kontrak atau surat pesanan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menentukan PPK yang bertugas di instansi yang bersangkutan itu berdasarkan nama atau bisa langsung mengetik satkernya apa. Kemudian kalau sudah ditemukan, kemudian Bapak Ibu bisa klik pilih PPK. Nah, kemudian kembali ke halaman checkout, Bapak Ibu bisa langsung klik tombol ajukan negosiasi, kemudian akan muncul halaman konfirmasi pengajuan negosiasi, kemudian Bapak Ibu bisa klik tombol setuju. Nah, misalkan terdapat terdapat produk yang masih dalam kurasi, berarti di sini informasinya produk yang dipilih tersebut masih dalam kurasi. Nah, Bapak Ibu bisa menentukan kalau memang Bapak Ibu lanjut untuk proses pesanan, maka Bapak Ibu bisa klik lanjutkan pesanan di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman negosiasi produk. Nah, di sini Bapak Ibu akan diberikan informasi terkait dengan detail produknya, mulai dari harga satuan, harga produk, kemudian PPN. Nah, di sini nanti Bapak Ibu diharapkan dapat memasukkan nominal negosiasi pada bagian nego harga sebelum pajak. Jadi yang menjadi acuan negosiasi di sini adalah harga produknya. Begitu. Nanti untuk nominalnya Bapak Ibu bisa diisi di sini di bawah dari harga produk.
Nah, selanjutnya nanti kalau kita arahkan kursor ke bawah, Bapak Ibu juga akan diarahkan di bagian layanan tambahan. Nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan negosiasi juga pada layanan tambahan. Acuannya sama, yaitu berdasarkan harga produk. Misalkan harga produk di sini 1.200.000, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan harga negosiasi bahkan 1.100.000 atau 1.150.000 seperti itu. Kemudian kalau kita geser kursor ke bawah, nanti Bapak Ibu juga akan diarahkan kepada jasa pengiriman. Jasa pengiriman ini juga bisa dinego, tapi karena kasus ini nominal jasa pengiriman itu adalah 0, jadi diabaikan saja. Kemudian di bagian ringkasan negosiasi, Bapak Ibu akan diberikan informasi terkait total harga sebelum negosiasi dan total harga negosiasi baru. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa klik tombol selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman review negosiasi pembayaran. Jadi di sini nanti Bapak Ibu akan dijelaskan bahwa jumlah termin yang dipilih adalah 2 termin dengan pembayaran termin pertama sekian, pembayaran termin kedua sekian. Nanti kalau sudah sesuai, nanti Bapak Ibu bisa klik tombol ajukan negosiasi. Nah, kemudian di halaman daftar negosiasi, nanti di bagian status pesanan ini ditunjukkannya negosiasi diajukan pembeli. Nah, nanti langkah selanjutnya berarti tinggal menunggu respon dari penyedia untuk merespon negosiasi tersebut. Apakah penyedia itu akan langsung menyetujui nego atau mungkin akan mengajukan harga baru. Dan dari pihak penyedia di sini adalah dari pihak prinsipal, yaitu mereka yang memiliki nomor izin edar untuk produk. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi ke nomor WhatsApp UKBPJ Trenggalek di nomor 081 232 849 429. Terima kasih.